Pagi hari ini saya akan melakukan PPL di SMP Negeri 3 Tuka yang terletak di Jalan KH Jainul Arifin, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, hari ini kita akan belajar kembali tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Jadi judul kita sebelumnya tentang apa? Ada yang ingat? Kemampuan. Kemampuan. Aku memiliki kemampuan. Iya. Minggu lalu udah kita pelajari tentang aku juga memiliki kemampuan dan kita lanjutkan hari ini, ya kan? Baik. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Ya, siapa yang mau memimpin doa kita pada pagi hari ini, Nak? Ya, baik. Silakan Putri. Maju ke depan, pimpin doanya. Berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah kami agar kami bisa menerima jajaran para belajar kami. Dan guru dan pelayan kami kesabaran untuk mengajarkan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk Putri. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk si Putri karena baik. Ibu akan mengabsen anak-anak ibu dulu. Yang pertama, Rinaldo, Ayo Bu. Rahel Madu, Plider, Ada Bu. Damayanti, Putri, Yatina, Tian, Samuel. Baik, hadir semua ya, tidak ada yang alpa hari ini ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang aku memiliki kemampuan. Minggu lalu juga sudah kita pelajari ya kan, kemarin tentang ini. Dan inilah pertemuan yang kedua, kita lanjutkan. Yang apa? Siapa yang masih ingat tentang kemampuan? Apa itu kemampuan? Bakat. Apa? Bakat. Bakat. Baik. Apa lagi? Bagus. Apa lagi? Apa? Siapa yang masih ingat tentang kemampuan? Apa itu kemampuan? Kekuatan. Apa lagi? Kemampuan kemarin kan ada bakat, apa lagi? Minat, baru karakter juga termasuk, ya kan? Masih ingat kan? Nah, contohnya apa lagi? Contoh kemampuan. Contoh kemampuan yang kalian miliki. Misalnya apa? Menyanyi, oke. Lidah bisa menyanyi. Putri, apa bakat yang kamu miliki? Memasak. Mungkin semua punya kemampuan, ya kan? Punya bakat atau kemampuan. Baik, sebelum kita mulai, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, ini kesepakatan kelas ini coba kamu baca dulu. Kita baca bersama-sama. Kemudian nanti siapa yang mau kasih saran dan usul boleh, atau ini saja kita laksanakan boleh. Coba dibaca secara bersamaan. 1, 2, ya. Saling menghormati, baik kepada guru maupun sesama siswa, dan tidak akan mengganggu selama pembelajaran. Beraktivitas Tiga, saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam belajar. 4, dilarang menggunakan ponsel atau tablet lainnya selama pembelajaran, kecuali jika diperbolehkan oleh guru. Baik, ada yang mau diganti atau usul atau saran atau ini yang saja kita sepakati? Ini aja kita sepakati? Sepakat? Sepakat. Baik, harus saling menghormati, berpartisipasi aktif dalam diskusi, saling membantu dan mendukung, kemudian dilarang menggunakan ponsel atau gadget. Kemudian tujuan pembelajaran kita ialah
Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki serta menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Baik, Ibu ada pertanyaan? Apakah setiap manusia memiliki kemampuan atau potensi? Ya, setuju? Setuju. Yang kedua, apakah orang yang sukses pasti mengembangkan kemampuan atau potensi dalam dirinya? Pasti, Bu. Pasti, iya. Orang sukses itu rata-rata pasti mengembangkan kemampuan atau potensi. Kalau begitu, apakah kalian juga berkesempatan atau memiliki kesempatan untuk menjadi orang sukses? Iya, karena tadi kan setiap orang memiliki kemampuan. Berarti kamu pun juga memiliki kemampuan. Kalau kemampuan kamu kembangkan, bisa kamu menjadi orang sukses? Bisa. Bisa. Oke, bagus. Baik, di sini sebentar lagi kita akan menampilkan video. Ibu akan menampilkan video tentang kisah orang sukses yang mengoptimalkan kemampuan atau yang bakat yang dimilikinya. Ini tentang Khairul Tanjung si anak singkong. Kenapa ini dikatakan anak singkong? Karena dia berasal, karena makan singkong. Karena dia berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit, tetapi dia bisa meraih kesuksesannya. Tahu Trans TV? Trans 7? Tahu. Dialah pemiliknya. Nah, berasal dari latar belakang ekonomi sulit. Bagaimana caranya dia bisa meraih kesuksesan? Kita saksikan videonya. Kalian coba perhatikan nanti dan dianalisis ya. Kalian analisis videonya, nanti kamu perhatikan apa upaya yang dia lakukan. Setiap orang bisa meraih kesuksesan. Semua kesuksesan itu tergantung dari pikiran dan kemauan. Pantang menyerah, kerja keras, dan memiliki kemauan yang kuat adalah kunci dari kesuksesan. Salah satu contoh kesuksesan tersebut adalah Khairul Tanjung. Pria kelahiran 18 Juni 1962, anak kedua dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah ini tumbuh besar di Gang Abu. Di rumah yang tidak luas inilah, Khairul Tanjung beserta 8 orang keluarganya tinggal berdesakan. Kemiskinan telah menghimpit. Orang tua Khairul Tanjung tetap berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk keenam anaknya. Khairul tidak pernah berdiam diri. Dia tidak ingin orang tuanya berjuang seorang diri. Ia kerap mencari tambahan untuk uang sakunya dengan berjualan es mango dan jajanan lainnya. Anak singkong, itulah panggilannya. Sebuah panggilan yang berarti anak kampung yang hidup sederhana atau hidup dalam lingkar kemiskinan. Ekonomi yang lemah membuat ia tak bisa melanjutkan sekolah di sekolah swasta. Ia melanjutkan masa sekolah menengah atasnya di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta. Usai lepas SMA, ia berkuliah di Universitas Indonesia. Jiwa bisnis Khairul semakin terasa saat ia memulai bisnis fotokopi untuk membiayai biaya kuliahnya sendiri. Ia tidak ingin melihat ibunya kembali menjual kain halusnya lagi untuk membiayai kuliahnya. Pada tahun 1987, Khairul mendapatkan gelarnya sebagai dokter gigi. Kini, Khairul Tanjung sudah menjadi salah satu tokoh inspiratif karena keberhasilannya dalam membangun bisnis. Citycorp adalah bukti nyata dari kerja keras dan pemikiran bisnisnya yang cemerlang. Di mana dia bekerja ulet, ya, bangun spirit of militancy. Coba bayangkan para militan teroris mau bom bunuh diri, dia mau mati untuk tujuannya. Itu militan. Ya. Itu militan yang negatif.
kita mau militer yang positif. Dia nggak perlu mati buat perusahaannya. Saya nggak perlu minta sampai begitu. Cukup setengah mati aja. Ia selalu memberikan motivasi-motivasi positif untuk para pegawainya. Pada penghujung tahun 2011, Klub Asia menobatkan Khairul Tanjung menjadi Man of the Year. 30 tahun sudah, Khairul bergelut di dunia bisnis. Kerja keras dan konsistensinya membawa City Corp ke titik kesuksesan dan membuka lapangan pekerjaan bagi 75.000 jiwa. Khairul Tanjung juga memiliki cita-cita besar untuk Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Kita siap untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Yang kedua, kita melakukan kontribusi yang besar untuk bangsa ini. Si anak Silong ini selalu ingat akan satu hal. Kesuksesan yang ia raih adalah berkat dari doa dan dukungan sang ibunda, serta kerja keras, pantang menyerah, dan sebuah kemauan yang kuat. Jika Khairul Tanjung saja bisa, kamu juga pasti bisa meraih kesuksesan. Baik, itulah dia tadi ya tentang si Khairul Tanjung. City Corp itu, perusahaan City Corp itu itulah salah satunya Trans 7 dan Trans TV. Nah, itulah tadi yang pemimpinnya. Ya, salah satu pemegang saham terbesarnya adalah Trans TV maupun Trans 7. Jadi apa yang dilakukannya kalau dari video tadi bisa kalian perhatikan, tadi dijelaskan bagaimana latar belakangnya dari keluarga yang miskin, kemudian bisa menjadi sukses. Berkat apa tadi katanya? Doa ibu dan kemauan. Iya kan? Apalagi? Kerja keras. Iya, bagus. Oke. Setelah ini kalian akan masuk dalam kelompok diskusi. Silakan Samuel dan Rinaldo bergabung ke sana. Pusing saja ke bawah. Oke. Jadi dua kelompok. Kelompok satu Dame, Putri, Samuel dan Rinaldo. Kelompok dua Plider, Madu, Yatina dan Tia. Ya, kelompok satu dan kelompok dua. Jadi ibu akan membagikan tugasnya. Nanti kita akan masuk dalam diskusi. Ibu kasih kertas, ada LKPD. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab per kelompok. Jadi ibu kasih waktunya nanti 20 menit. Setelah itu kita presentasikan ke depan. Jadi hasil diskusi kamu kita tampilkan di depan. Kamu presentasikan, kemudian nanti kita tanya jawab. Ya, misalnya kelompok 1 mempresentasikan, silakan kelompok 2 memberi pertanyaan atau tanggapan. Begitu juga sebaliknya. Kelompok 2 maju, kelompok 1 memberi tanggapan atau pertanyaan. Ada yang mau ditanya nak sejauh ini? Tidak. Oke. Ibu kasih waktunya 20 menit, silahkan berdiskusi. Baik, coba perhatikan. Ini nanti tugas diskusinya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada di LKPD yang sudah ibu berikan, ya. Jadi kalian silakan berdiskusi. Siapa ketua kelompoknya silakan pilih. Ini kita kelompok. Ya, silakan pilih ketua kelompoknya. Dan siapa nanti yang mencatat pertanyaannya atau notulen silakan dipilih ya. Jadi ada nanti yang mencatat. Kalau misalnya kelompok 1 maju, kelompok 2 memberikan pertanyaan dicatat oleh notulen. Ya, notulen dari kelompok 1. Ini dia. Soal pertanyaan ini semuanya ada di LKPD. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 20 menit. Ya.
apa yang kalian pahami. Coba rumuskan dengan kata-katamu sendiri. Coba rumuskan dengan kata-katamu sendiri apa yang kamu ketahui tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Salah satu tokoh yang kalian pelajari dalam video tadi. Nah, berikan penjelasannya. Dalam video yang kita putar tadi. Ya, silakan itu kalian tuliskan. Sesuai pertanyaannya. Jadi nggak usah yang kalian pahami saja. Maka rumuskanlah dengan kata-kata kalian sendiri yang kalian pahami, yang kalian mengerti. Nomor 3, upaya yang dapat kamu lakukan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Ya, yang kedua tadi kan yang dilakukan oleh si tokoh itu, ya. Nah, yang ketiga yang kalian lakukan bisa kalian lakukan. Yang keempat, pesan. Kalau yang nomor 4 tadi potensi dalam dirimu berarti yang bisa kalian lakukan. Tadi Rena, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Baik, kita akan mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 siapa tadi ketuanya? Ini Bu, Rinaldo. Kelompok 2? Ini Bu, Lida. Baik, silakan ketua kelompok 1 Rinaldo untuk membacakan ke depan. Dan kelompok 2 memperhatikan. Silakan nanti siapkan pertanyaan atau ada yang mau kamu tanya mengenai hasil diskusi mereka, boleh. Ya, notulennya siapa? Notulennya yang mencatat? Oh, si Putri. Oke. Silakan. Silakan maju ke depan, Rinaldo. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian kelompok 2 silakan perhatikan hasil diskusi mereka. Apa yang mereka sampaikan, silakan nanti kalau ada pertanyaan, silakan kamu siapkan dan ajukan pertanyaannya nanti. Mereka akan menjawab, ya. Dan yang menjawab itu semua kelompok 1. Tidak hanya satu orang yang menjawab, ya, tetapi semua berpartisipasi. Oke? Silakan kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan diskusikan. 1. Siapakah tokoh yang kalian pelajari dalam video? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Khairul Tanjung Anak Singkong, yaitu seorang yang awalnya miskin menjadi sukses akibat kerja keras. 2. Apakah upaya yang dilakukan oleh tokoh tersebut dalam mengembangkan kemampuan atau potensi dalam dirinya sehingga dapat meraih kesuksesan? Bekerja keras, belajar dengan giat, membantu orang tua. 3. Apakah upaya yang dapat kamu lakukan dalam mengembangkan kemampuan atau potensi dalam dirimu? Melatih kemampuan, belajar dengan sungguh-sungguh, bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. 4. Jelaskan makna atau pesan yang terkait dengan pengembangan kemampuan atau potensi berdasarkan video. Jangan pernah berputus asa, berusaha dengan keras dan belajar. 5. Tuliskan kesimpulan dari yang kamu pelajari tentang kemampuan. Setiap orang memiliki kemampuan atau bakat yang harus dikembangkan. 6. Rencana yang akan dilakukan. Jawab potensi atau kemampuan memasak. Rencana. Saya akan belajar memasak dari YouTube atau TikTok dan mencoba bahan yang saya lihat dari internet. Baik. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, kelompok 2, ada yang mau memberikan pertanyaan? Silakan. Baik, dari kelompok
kelompok 2, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan leader. Bagaimana dia bisa sukses dalam kisah ideologi itu? Buat sedikit suara Bunda, supaya kedengaran. Bagaimana? Bagaimana dia bisa sukses dengan sendiri? Karena dia belajar, Karena dia bekerja dia keras. bekerja keras, Karena dia terus mbak dia dan tidak berputus asa. Karena dia bekerja keras dan tidak berputus asa. Baik. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan Tia. Mengapa dia bisa memiliki siaran trans 7? Mengapa dia bisa sampai memiliki siaran Trans 7 atau bisa meraih kesuksesannya? Kira-kira mengapa? Kuat suaranya. Karena dia memiliki kemampuan. Karena dia memiliki kemampuan. Ada lagi? Mau menambahi kelompok 2, kelompok 1? Tadi dengan kemampuan, ya, dijawab si Putri. Ada yang mau menambahi kelompok lain? Dia mengembangkan kemampuan. Dan mengembangkan kemampuannya. Iya, itulah dia mengapa bisa mencapai kesuksesan. Ada kemampuan dan dikembangkan. Baik. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak? Habis. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Baik, untuk kelompok 2, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan. Kelompok 1, silakan perhatikan hasil diskusi mereka. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan ya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kami. 1. Siapakah tokoh yang kalian pelajari dalam video? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Jawabannya, Khairul Tanjung si anak singkong. Penjelasannya, dia mengajari cara tentang untuk sukses. 2. Apakah upaya yang dilakukan oleh tokoh tersebut dalam mengembangkan kemampuan atau potensi dalam dirinya sehingga dapat meraih kesuksesan? Jawabannya, kerja keras, pantang menyerah, mengandalkan doa ibu. 3. Apakah upaya yang dapat kamu lakukan dalam mengembangkan kemampuan atau potensi dalam dirimu? 1. Harus berlatih. 2. Belajar dan berani bertanya kepada orang berpengalaman. 3. Masuk ke dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkan. 4. Jelaskan makna atau pesan yang terkait dengan mengembangkan kemampuan atau potensi berdasarkan video. 1. Kesuksesan tidak dipandang dari segi ekonomi, tetapi tergantung niat dan kemauan. 2. Perjuangan tidak menyanyiakan hasil. 3. Semua perjuangan yang kita lakukan harus disertai dengan doa. 5. Tuliskan kesimpulan dari yang kamu pelajari tentang kemampuan. 5. Tuliskan kesimpulan. Jawabannya harus bekerja keras untuk mengembangkan kemampuan, belajar keras untuk meraih cita-cita, berusaha keras tanpa memikirkan omongan orang lain yang menjatuhkan. 6. Potensi. Bernyanyi, rencana, menghafal lirik lagu, melatih suara sesuai dengan lagu. Baik, itu saja. Baik, itu saja dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 1? Kelompok 2 kami ya? Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kelompok 1. Ada yang ingin mau bertanya? Baik, Samuel. Bagaimana cara dia Kuat sedikit nah, biar kedengaran. Bagaimana cara dia mengembangkan kemampuan atau bakatnya? Bagaimana cara dia mengembangkan kemampuan atau bakatnya? Kelompok 1 silakan jawab. Kelompok 2. Bagaimana dia mengembangkan kemampuan atau bakatnya?
karena dia ingin menjadi orang sukses. Karena dia ingin menjadi orang sukses. Bagaimana cara yang dia lakukan? Itu tadi pertanyaannya. Ya, bagaimana yang dia lakukan supaya menjadi sukses tadi? Bekerja keras. Bekerja keras. Oke, apa lagi? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Apa lagi? Ada lagi yang mau menambahi? Mengandalkan doa ibu. Mengandalkan doa ibu. Ada lagi mau ditambahi? Selalu bersyukur dan taat kepada Tuhan. Selalu bersyukur dan taat kepada Tuhan. Oke, bagus, mantap. Oke, pertanyaan yang kedua. Ada lagi yang mau ditanya dari kelompok 1? Oke, silakan Damen. Apa motivasi yang dapat diambil dari video tersebut? Apa motivasi yang dapat diambil dari video tersebut? Motivasi atau pesan atau ya maknanya? Apa kira-kira? Motivasinya yang bisa diambil? Bisa kita contoh dengan caranya tersebut. Dengan caranya tersebut, bagaimana caranya? Dengan cara dia berusaha, kerja keras, dan tidak pantang menyerah. Berarti yang motivasi yang bisa diambil dari video itu adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh si Khairul Tanjung tadi ya. Baik. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Baik, itulah hasil diskusi kalian kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu perhatikan sudah sangat baik dan sudah sangat bagus. Berarti sudah mulai memahami apa yang dimaksud dengan kemampuan dan bagaimana sikap kita atau upaya yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan kemampuan. Oke. Karena kita tadi sudah selesai melakukan diskusi kita, ya kan, diskusi yang lumayan panjang dan bagus hasilnya. Kita akan melakukan ice breaking, ya. Nanti Bu coba praktekkan sekali, nanti kalian ikuti. Oke? Tanjung tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. Mantap. Mantap kan? Oke. Dan dengan isi kitab suci, ya kan? Silakan kamu baca dalam kitab suci Matius 24 ayat 14 sampai 30. Ayat 14, 15 perempuan, baru 16, 17 laki-laki, begitu seterusnya. Oke? Dimulai dari perempuan. Baik, silakan baca. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut keseluruhannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjadikan uang menerima bagi talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan mendapat 2 talenta. Baik, itu dia ya isi kitab sucinya. Dan minggu lalu juga sudah kita baca dan sudah kita bahas dalam pertemuan yang pertama. Jadi ini kita untuk mengingatkan kembali dan mengaitkan kembali apa itu kaitannya dengan kitab suci. Baik, perhatikan. Setiap orang sudah dianugerahkan kemampuan oleh Allah. Walaupun dalam kadar dan jumlah yang berbeda. Perbedaan itu sejak semula dikehendaki Allah agar manusia saling membantu dan mengembangkan. Perbedaan itu juga diartikan seolah-olah Allah bersikap diskriminatif
negatif atau tidak adil. Sebab sejak semula Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang pintar dan ada yang kurang pintar. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Akan menjadi tidak adil bila manusia tidak menyadari dan tidak melaksanakan kehendaknya untuk saling membantu. Jadi Allah menghendaki agar kemampuan yang telah dianugerahkan dapat dikembangkan demi kesejahteraan, kebahagiaan, dan untuk melayani sesama. Jadi jelas ya, dalam kitab suci juga sudah kita diajarkan untuk mengembangkan kemampuan dari talenta tadi ya kan, si 5 talenta, si 2 talenta, dan 1 talenta. Apa yang dilakukan tuannya kepada yang si 1 talenta yang tidak mengembangkan kemampuan? Dalam kitab suci tadi apa yang dilakukan kepada yang 1 talenta tadi? Yang 1 talenta. Yang 1 talenta kan dia tidak mengembangkan kemampuannya, iya kan? Dibiarkannya aja 1. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu? Hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan paling gelap, dapat tatap Oke, baik. Yang punya 1 talenta dicampakkan ke dalam gua yang paling gelap, ya kan? Karena tidak berguna dan malas. Nah, itulah yang dilakukan oleh tuannya terhadap si 1 talenta. Jadi demikian juga kepada kita yang manusia ini, setiap orang kan tadi kita sepakati memiliki kemampuan, ya kan? Maka kemampuan yang kita miliki haruslah kita kembangkan. Supaya apa? Supaya berdaya guna. Untuk apa? Untuk kita dan untuk sesama. Jadi itu juga berkaitan dengan kitab suci. Jadi ini kemampuan kita ini bukan hanya untuk kita saja. Tuhan juga menyuruh kita untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Supaya apa tadi? Supaya demi kesejahteraan, kebahagiaan, dan untuk melayani sesama. Jadi kalau kita punya kemampuan seperti yang Ibu sampaikan tadi, apapun kemampuanmu, kamu semua pasti punya kemampuan. Tinggal menggali diri saja. Apa kira-kira yang paling aku senangi? Apa kira-kira yang paling aku bisa? Nah, itulah kalian kembangkan, dan itulah yang nanti akan memiliki daya guna demi kesejahteraan, kebahagiaan, dan melayani sesama. Ya. Apa kira-kira kesimpulannya yang bisa kita ambil? Dalam mengembangkan kemampuan harus bekerja keras untuk sukses. Perjuangan tidak akan menyia-nyiakan hasil. Perjuangan tidak akan menyia-nyiakan hasil. Oke. Perjuangan tidak ada yang sia-sia, ya kan? Sia-sia. Oke, ada lagi? Inilah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini, bahwa dalam mengembangkan kemampuan harus dengan bekerja keras, tidak berputus asa. Kemudian setiap orang berhak untuk sukses, termasuk kamu, ya kan? Ya kan, bisa nggak kamu sukses? Bisa. Kemudian sebagai pelajar saat ini yang bisa saya lakukan adalah dengan belajar giat. Kemudian bersyukur atas kemampuan yang kita miliki, dan yang terakhir adalah perjuangan tidak ada yang sia-sia, ya kan? Berarti selagi kita mau berusaha, selagi kita berjuang, pasti akan menghasilkan yang baik. Yakni apa? Contohnya tadi salah satunya adalah kesuksesan. Oke. Ibu tambahin, ini adalah berbagai cara atau upaya untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Contohnya yang pertama adalah dengan experience. Apa itu experience? Experience adalah kemampuan dan keterampilan akan meningkat bila dilatih terus-menerus. Berarti upaya atau cara yang dapat kita lakukan adalah dengan cara apa? Melatih diri secara terus-menerus. Terus yang kedua, exposure atau belajar
dari orang yang ahli di bidangnya, ya kan? Misalnya kayak tadi, misalnya hobinya masak tadi, ya kan? Berarti yang kita lihat belajar dari orang-orang yang punya pintar masak. Misalnya kita tengok di YouTube yang chef atau konten-konten memasak, ya kan? Atau sepak bola, dari cara-cara pemain sepak bola itu bermain, bagaimana teknik-tekniknya, ya kan? Dan lain sebagainya. Yang ketiga ada education atau mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai. Misalnya kursus, melalui kursus atau masak, atau misalnya kalau sepak bola tadi yang mengikuti pelatihan-pelatihan sepak bola. Mengikuti sesuai dengan kemampuan kamu. Oke. Yang berikutnya, keempat, environment adalah orang yang ingin ahli bermain basket perlu bergaul. Berarti pergaulan kita dengan mereka yang ahli dengan basket. Iya, atau kemampuan kita. Misalnya kamu hobinya sepak bola, berarti bergaul dengan orang-orang yang hobi main sepak bola supaya berkembang kemampuan kita tadi, ya kan? Kemudian evaluation atau bertanya kepada orang lain apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum. Berarti kita tanya, misalnya hobi masak tadi, ya kan? Udah enak nggak masakan saya? Nah, ya kan? Bagaimana penampilannya? Atau sepak bola, bagaimana penampilan saya? Sudah bagus nggak teknik-tekniknya? Yang mau ditanya sejauh ini tentang kemampuan tadi? Tidak? Paham semuanya? Paham? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah setiap manusia pasti memiliki kemampuan? Pasti. Apakah kamu bersyukur atas kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu? Ya, bersyukur. Apakah kamu termotivasi untuk mengembangkan kemampuan yang kamu miliki? Iya, termotivasi. Artinya setelah kita belajar ini, apakah kamu akan aku punya kemampuan ini memasak, aku harus mengembangkan bakat memasakku. Apakah ada motivasi seperti itu? Ada? Ada, Bu? Ada. Oke, bagus. Kemudian Ibu akan memberikan contoh tugas. Ini tugas yang akan kalian kumpulkan minggu depan, berkaitan dengan materi kita minggu depan. Materi kita minggu depan adalah tentang keterbatasan, ya, keterbatasanku. Maka tugasnya carilah contoh tokoh inspiratif yang memiliki keterbatasan dan tuliskan bagaimana kisahnya secara singkat, ya. Jadi nanti kamu minggu depan keterbatasan, tetapi dia bisa menginspirasi orang lain. Bagaimana mungkin? Ya kan? Orang yang punya keterbatasan bisa menginspirasi. Nah, maka boleh kamu cari contoh tokoh inspiratifnya, bisa melalui buku maupun dari internet. Silakan cari satu tokoh saja dan tuliskan bagaimana kisahnya secara singkat, gitu ya. Oke, thank you. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak? Tidak, Bu. Paham semuanya? Paham. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita akan berdoa terlebih dahulu. Sudah? Siapa yang mau memimpin doa penutup? Siapa yang mau memimpin doa penutup? Oke, silakan Dami maju ke depan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih Bapa pada hari ini Engkau berikan kami kesemangat belajar, dan bentar lagi kami akan pulang. Semoga Bapa Engkau membimbing kami di perjalanan, dan berilah kesehatan guru kami dan juga tempat tidur kami supaya kami semangat belajar untuk besok lagi. Terima kasih Bapak, cumarilah berdoa kami, semoga Bapak Engkau memberkati berdoa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Dami sudah memimpin doa penutup kita, dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kalian, dan semoga juga kedepannya kamu semakin giat lagi dan lebih semangat lagi untuk belajar. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Selamat pagi.